Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026, saya Romo Sika dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Rabu setelah penampakan Tuhan. Seringkali lampu kita padam atau kita merasa cemas dan prihatin. Kita lalu mencari pegangan atau meraba-raba dalam kegelapan. Kita ini seperti para rasul dalam perahu dan berjuang melawan air dan angin. Sungguh kita terhibur bila mendengar sabda Yesus, tenanglah, jangan takut. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tetap tabah dalam iman, bahwasanya Tuhan beserta kita dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, Engkau telah menerangi para bangsa, anugerahilah umat-Mu damai abadi. Terangilah jalan hidup kami sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat terpilih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan ayat 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita menaruh hati, berserah diri, percaya kepada Tuhan Yesus ketika kita mengalami segala tantangan persoalan kehidupan di dalam keluarga-keluarga. Lebih dalam dari itu, hendaklah kita beriman selalu dalam sukacita dan membawa warta sukacita kepada semua orang. Karena itulah inti iman kekristenan, terlebih semangat hidup orang Katolik. Berserah diri kepada Tuhan, selalu bahagia di mana saja, dan mewartakan Injil dengan penuh kegembiraan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kuasa dan kekal, asal Engkau mendampingi kami tak akan merasa takut. Kami mohon, semoga kami dengan penuh perhatian mendengarkan suara sabda-Mu yang Kau berikan dalam diri Yesus Putra-Mu, demi kebahagiaan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.